Tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang, mengabdi pada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Milad 20 tahun Ummul Qura Al-Ustaz Indra Budiman dan seluruh panitia, yang saya hormati para asatidzah dan ustadzat, para mudabbirin, mudabbiron ISPA, ISPI UKI yang saya cintai, anak-anakku yang berbahagia. Mari kita hadarat terlebih dahulu, ya. Saya pimpin, setelah hadarat baru kita baca sama-sama sholawat 11 kali saja, seperti yang ada di roti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahbadihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shil ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah wa salamuhu alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Khattab wa Sayyidina Utsman ibn Affan wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين ورجال الغيب، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل وأصلح ثوابنا. إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين ورجال الغيب في إندونيسيا رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة وليك الحبيب حسين ابن عبد الله الإدرس Warbatang Jakarta radhiyallahu anhu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah ala niyatin ya Allah. Mudah-mudahan pondok kita Ummul Qura Al-Islami selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dimudahkan, diberkahkan rizkinya, diberi kemampuan untuk membangun asrama dan kelas. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama membaca selawat 11 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfalu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul awatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na minas shalah ala nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ali baitihi alaihimus salatu wassalam summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam summa ila hadratil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wa sayyidina Umar ibn Khattab wa sayyidina Utsman ibn Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum summa ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wa rijalil ghaib khususan ila hadrati sultanil awliya Syekhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu summa ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wa rijalil ghaib fi Indonesia radhiyallahu anhum khususan ila hadrati walikal Habib Husain bin Abdullah Al-Idrus Warbatan Jakarta. Allahumma rzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim waj'alna min hizbihim wanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa sifatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, kalau memperingati hari kelahiran, anak-anakku jangan meniru budaya-budaya barat. Kami sendiri sekeluarga kalau memperingati hari kelahiran mengundang 7 orang, 11 orang, masing-masing membaca Yasin. Karena ada hadis Kanjeng Nabi Rasulullah, suratu Yasin 5 quri'at. Surat Yasin tergantung niatnya dibaca, kita niati saja. Enggak usah naruh kue, kemudian di meja, kemudian meja dibunderin, ramai-ramai, panjang umurnya, serta mulia. Terus happy birthday to you. Masa ulang tahun yang bagus nanti di rumah anak-anakku, terutama anak-anakku yang baru, baik ulang tahun ayah, ulang tahun ibu, sekeluarga saja baca Yasin sama-sama. Kalau nggak mampu baca Yasin, baca selawat 11 kali cukup. Anak-anakku kalau tahu barokahnya selawat, nggak akan pernah anak-anakku tinggalkan. Ya, nggak akan pernah anak-anakku tinggalkan. Mau tahu barokah selawat? Ada, ini kan sampai malam ya. Sampai malam. Santai aja. Ya. Ada seorang ayah dan anak mau pergi haji ke Mekah, ya, dari Baghdad, Irak. Berangkatlah berdua ini. Di tengah jalan ayahnya sakit. Akhirnya didampingi istirahat di satu tempat, nggak tahu tempatnya di mana, didampingi oleh orang tuanya. Akhirnya ayahnya meninggal dunia.
Begitu meninggal dunia, wajahnya berubah jadi babi. Hitam. Anaknya kaget. Waduh, apa yang diperbuat oleh ayah saya ketika hidupnya ini? Kok begitu meninggal, wajahnya berubah jadi babi hitam? Menunggu karena nggak ada bantuan, ke siapa mau minta bantuan? Akhirnya tertidur. Anaknya tertidur ketika sedang menunggu ayahnya mau dibawa kemana, nggak tahu nah ayahnya ini. Akhirnya dalam tidurnya mimpi kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Didatangi langsung. Bukan mimpi itu, didatangi oleh kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Nanya, ya Rasulullah, mengapa wajah ayah saya berubah jadi babi hitam? Jawab kanjeng Nabi Rasulullah, ayahmu ketika hidup sering makan bunga. Tahu bunga kamu? Bunga, bukan bunga ini, bunga mangga, bunga duren. Bunga apa tuh? Ya bunga bang, jadi rentenir. Tahu rentenir? Naudzubillah. Jadi rentenir membungakan membukakan uang, pinjam 1 juta harus bayar 1.200.000, pinjam 10 juta harus bayar 12 juta. Ayahmu biasa makan bunga, tapi setiap malam ayahmu ini membaca sholawat 100 kali untuk saya. Baca sholawat terus setiap malam. Nah, saya minta izin kepada Allah untuk membantu ayahmu. Begitu diusap lagi wajahnya berubah seperti semula, sedia kala. Langsung anaknya berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan membaca sholawat. Dia baca sholawat terus. Tuh, barokahnya sholawat yang kita baca, kita akan mendapat syafaat. Artinya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ini satu dulu. Mau lagi? Ceritanya mau lagi? Nah, ada seorang ibu ini ditinggal anak perawannya yang masih umur 17 tahun. Berarti bukan Ayu Ting Ting, perawan Ting Ting. Ya, perawan Ting Ting meninggal dunia. Ini perawan ini perbuatannya maksiat melulu, dosa melulu. Akhirnya ibunya ingin tahu keadaannya di kuburan. Gimana keadaan anak saya di kuburan? Maka datanglah waktu itu ke seorang guru yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Basri. Al-Imam Abul Hasan Al-Basri, beliau itu kenal lebih dari 100 sahabat, dan ketika lahir pernah didoakan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma faqihhu fiddin, kalau nggak salah doanya, wa habibhu ilaihin nas. Ya Allah, jadikanlah anak ini paham betul tentang agama. Ya. Kemudian jadikanlah anak ini dicintai oleh manusia. Betul, doanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya betul-betul paham masalah agama dan dikenal oleh seluruh manusia. Al-Imam Abul Hasan Al-Basri, datang ibunya ke Al-Imam Abul Hasan Al-Basri. Tuan Guru, saya mau minta wirid, ingin mengetahui dengan wirid itu keadaan anak saya di dalam kubur. Dikasih wirid. Begitu dikasih wirid, melihat anak perawannya yang dikubur sedang disiksa. Kedua tangannya dibelenggu, kedua kakinya dibelenggu, kemudian dimandiin dengan, kalau sekarang dengan aspal yang masih menyala, minyak untuk aspal berkat apa? Minyak ter kalau bahasa Madura ini. Seharusnya nanti ini Ustadz Indra Budiman, nah nanti kapan acara bikin
ya, pidato bahasa daerah, bahasa Jambi, bahasa Sunda, pidato walaupun berapa menit itu, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Riau. Insya Allah lebih menarik lagi. Kalau perlu malam apa enggak, 19 ke malam apa sore? Sore. Tahu malam sebelum pulang, umpama malam 23 adakan ya pidato bahasa daerah. Wah senang itu, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ya senang. Iya sama-sama nggak ngertinya. Ya pidato bahasa Madura sama-sama nggak ngerti. Orang Madura begitu Sunda nggak ngerti bahasa Sunda. Begitu bahasa Jawa nggak ngerti bahasa Jawa. Kan ya 10 laki 10 perempuan. Wah hebat tuh acaranya. Ya tambahan, acara tambahan. Ya. Lapor. Ibunya lapor ke gurunya Al-Imam Abdul Hasan Al-Basri, disuruh sabar. Dan sabar. Kemudian Al-Imam Abdul Hasan Al-Basri mimpi, pada suatu malam mimpi melihat anak perawan itu. Loh, katanya kamu disiksa, kok sekarang sudah pakai mahkota? Waduh, bagusnya bukan main, pakai mahkota seperti bidadari. Tahu bidadari? Betul. Bidadari, kalau bidadari itu nggak pernah buang angin. Itu bidadari. Masa bidadari di surga buang angin? Prakpor. Nggak ada buang angin bidadari katanya ini ya. Jadi urat-uratnya kelihatan, baik kelihatan, darah mengalir itu kelihatan. Belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Anak-anakku pernah disentuh kan? Ya putri ini, pernah disentuh kan? Iya, itu aja. Ngaku iya, oleh ayah, kakak, oleh adik. Ya. Asal jangan disentuh. Apa itu? Asal jangan pernah disentuh. Ini kalau yang di depan disumpahi pocong satu-satu, baru ngaku ini. Ya, sumpah pocong ayo yang di depan itu. Ya, dipocong ini, dibuka ininya. Kamu pernah disentuh gak? Ngaku semua. Takut. Dengan siapa? Dengan siapa? Ya dengan pacarnya. Ini yang ngeri. Yang ngeri sekarang ini. Ya hati-hati anak-anakku ya. Hati-hati. Terutama anak-anakku perempuan. Jangan gampang. Ya. Ngasih sesuatu kepada laki-laki. Ya. Jangan mau belum jadi muridnya, belum belum akad nikah, ya sudah mau diajak. Coba masih pacaran jalan berdua, pacaran boncengan. Kalau perempuan kan boncengan begini ya, ini enggak. Bayangin tuh, gini langsung, begini langsung, laki-laki yang di depan, aduh, panas. Hah? Benar? Benar. Boncengan kok begitu, saya lihat juga. Tukang ojek yang seneng. Iya. Ayo kamu jadi tukang ojek. Boncengnya perempuan santri langsung. Ya laki-laki sekarang, ya direm mendadak. Laki-lakinya yang seneng apa perempuannya? Enak aja,
Makanya kalau santri, kalau ada santriwati bonceng begitu tangkep. Di luar juga tangkep. Kalau di luar enak, belum jadi istrinya, baru pacaran sudah boncengan ke puncak. Jangan jual murah. Jangan jual murah, akan menyesal seumur hidup. Putri, jangan jual murah, akan menyesal seumur hidup. Apalagi sampai berbuat zina. Ingat terus, ya, ingat terus. Nih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina yuridul faqrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan zina itu akan mewariskan kefakiran. Tapi ada orang berbuat zina kaya, kaya betul kaya, tapi keberkahannya tidak ada. Nggak ada keberkahannya. Untuk judi, untuk minum-minuman, nggak ada keberkahan dari hartanya. Orang yang berbuat zina itu. Ada lagi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zana zuniyat. Jika seseorang berbuat zina, nanti akan dizinai. Kalau nggak istrinya, anaknya. Kalau nggak anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya. Pasti dizinai. Makanya satu ini, apalagi dikerjakan di pondok Ummul Qura ini, iya, perbuatan zina. Banyak yang ditangkap ini di sini, termasuk homoseksual. Wah, istighfar, taubat, istighfar. Senang sama laki-laki. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Perempuan senang sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Perempuan sama perempuan namanya lesbian. Kami sudah tangkap beberapa perempuan, kami sudah tangkap beberapa laki. Bukan saya nggak tahu, semua yang terjadi di pondok ini saya tahu. Ya, bukan nggak tahu. Ya, pengurus yang melanggar saya tahu. Yang pacaran di depan masjid ditangkap hampir berbuat itu. Alumni pacaran di pondok. Iya, astagfirullahaladzim, di Ancol itu pacaran. Atau di puncak kalau mau pacaran, ciuman di pondok. Astagfirullahaladzim. Jadi datang ke pondok untuk ciuman alumni. Ayo, kalau nggak percaya, ayo datang ke rumah alumni. Saya kasih tahu, ya, jangan ada perbuatan maksiat di dalam pondok ini. Nah, jangan ada perbuatan maksiat, terutama perbuatan zina. Kalau ada perbuatan zina di pondok kita ini, akan hancur pondok ini. Hancur sudah. Selesai sudah riwayatnya. Yang kita peringati 20 tahun hanya gara-gara perbuatan zina satu laki dan satu perempuan, selesai sudah. Berapa dosanya itu? Ya, makanya anak-anakku dilarang memegang HP, karena ternyata HP-HP yang ditangkap, ya, ditangkap banyak yang ditangkap ini isinya film-film porno. Nah, beda satu huruf. Ya kan, porno satu huruf bedanya. Lihat film-film, dilihat terus, akhirnya ingin. Santri dan santriwati harus kuat iman, ya, alumni harus kuat iman, akan menyesal seumur hidup kalau sudah berbuat zina.
Saya dengar banyak alumni berbuat zina. Hati-hati, sayang alumni pesantren berbuat zina. Naudzubillah. Nah, mari kita mulai dari pondok kita ini. Kita bersyukur, ya, bersyukur 20 tahun pondok ini. Bersyukurnya dengan apa? Dengan tidak berbuat maksiat di dalam pondok ini. Yang homoseksual, ya, sadar, istighfar yang banyak, ya, istighfar yang banyak, puasa yang banyak, walaupun di luar bulan Ramadan, puasa Senin dan Kamis untuk mengurangi nafsu, ya. Perempuan yang lesbian ada enggak? Nggak laku. Ya, mau dibawa ke depan ini perempuannya. Semua saya tahu. Jangan dibilang nggak tahu saya. Ya. Alhamdulillah sudah dipanggilin. Itu sadar, harus sadar. Kembali ke cerita dulu. Kembali. Kan katanya sampai sahur. Saya ini sekeluarnya saya juga bingung. Saya mau pidato apa ini? Tadi saya mau pidato apa? Saya bingung. Sekeluarnya aja. Sekeluarnya. Saya mau pidato apa saya juga nggak tahu. Ya, ini milad, ini pembukaan. Saya mau pidato apa sekeluarnya. Nah, kembali ke asal. Mengapa kamu kok sudah pakai baju mahkota seperti bidadari cantiknya bukan main? Apa kata perawat yang sudah meninggal dunia? Suatu waktu Tuan Guru, ada seorang soleh yang datang ke pekuburan kami ini, jumlahnya 550 orang. 550 orang. Beliau orang soleh itu membaca sholawat satu kali sholawat, dan dihadiahkan pahalanya untuk kami 550 orang ini. Dengan barokahnya satu bacaan sholawat itu, Allah ampuni dosa-dosa kami yang 550 orang ini. Coba satu sholawat. Alangkah mulianya anak-anakku kalau sehari saja anak-anakku baca sholawat 100 kali, kemudian hadiahkan pahalanya untuk kanjeng Nabi Rasulullah SAW dan keluarganya. Biasakan. Umpama punya waktu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, sudah 100, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na minas sholah ala nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nabi wa rasulika wa habibika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ali baitihi alaihi wassalatu wassalam. Allahumma rzuqna wa usrati wa dzurriyyati mahabbatahu wa tawaffana wa usrati wa dzurriyyati ala millatihim waj'alna wa usrati wa dzurriyyati min hisbihim. Berdoa. Saya setiap hari pasti ngirim sholawat dan baca sholawat, dan saya hadiahkan pahalanya untuk kanjeng Nabi Rasulullah dan keluarga. Makanya tenang, mimpinya indah-indah. Ya, nggak mimpi bukti anak, nggak mimpi, ya mimpinya indah-indah. Coba anak-anakku mulai dari besok, saya akan baca sholawat 100 kali dan saya akan hadiahkan pahalanya untuk kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Kalau satu belum bisa bahasa Arab, ya Allah, hamba mohon mudah-mudahan pahala bacaan sholawat hamba disampaikan ke kanjeng Nabi Rasulullah dan keluarganya. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, gak usah. Bahasa Indonesia boleh. Nah, kemudian kalau mau mengirim hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal, boleh bacaan sholawat lagi. Kalau satu sholawat saja, coba bisa menghapus dosa-dosa 550 orang. Bagaimana kalau anak-anakku baca sholawat 50 saja?
hadiahkan pahalanya untuk ayahmu yang sudah meninggal, untuk ibumu yang sudah meninggal, kakekmu yang sudah meninggal. Bahagianya bukan main itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dapat kiriman kata kakek kamu atau ayah kamu, alhamdulillah. Saya dapat kiriman pahala sholawat dari anakku yang sedang menyantren di Ummul Qura. Tahu loh, kamu menyantri belajar di Ummul Qura ini, ayahmu yang sudah meninggal tahu apa tidak? Tahu. Kalau nggak percaya, duluan kamu. Duluan aja, ayo. Kayak Haji Zainuddin MZ ini. Kamu duluan, saya belakangan, atau saya dulu, saya belakangan, kamu duluan. Malah duluan, Allah maghfirlah itu. Kan duluan, udah meninggal kan? Allah maghfirlah. Ya. Jadi jangan ada perbuatan maksiat di pondok ini. Kita peringati pondok ini dengan tidak berbuat maksiat, berbuat dosa. Ingat anak-anakku, wa nurullahi la yuhda. Anak-anakku sedang menuntut ilmu agama. Kalau ilmu umum oleh Allah diberikan kepada siapapun. Orang Yahudi diberi ilmu umum, orang Nasrani, Katolik, Protestan dikasih ilmu umum, orang Hindu, orang Buddha, orang Majusi, apalagi yang orang Jepang itu menyembah apa? Buddha. Apa? Agama Jepang Shinto. Ya, apa Shinto ya? Ya, agama Shinto. Ya, Shinto. Dikasih, malah non-muslim itu lebih hebat di bidang ilmu umum. Tapi ilmu agama, anak-anakku, tidak akan pernah dikasih kepada orang muslim yang berbuat maksiat. Tidak akan, walaupun muslim, tidak akan dikasih ilmu agama. Makanya berhenti, anak-anakku, berhenti. Ini dalam ulang tahun ini semuanya berniat, saya akan berhenti mencuri. Yang biasa mencuri, yang biasa melihat film porno, saya akan berhenti melihat film-film porno. Paham? Ya. Yang biasa apa perbuatan dosa lagi di dalam pondok ini? Yang biasa gosok, saya berniat dari malam ini saya akan berhenti gosok. Yang biasa senang kepada laki-laki, malam ini saya akan berniat akan berhenti, tidak akan menyenangi laki-laki lagi, akan berhenti, tidak akan menyenangi perempuan lagi. Perempuan senang sama perempuan, gimana ceritanya itu? Hah? Gimana caranya? Perempuan dengan perempuan? Hah? Tapi, laki, ada nggak perempuan senang sama perempuan? Ada nggak? Tuh banyak, jangan bilang banyak, kamu itu dendam kamu. Banyak perempuan nggak ini? Ada 1, 2. Ada laki juga nggak banyak perempuan. Ada nggak laki-laki senang laki-laki? Perempuan dendam sama laki-laki. Kayaknya dendam. Ada itu saja 1, 2. Malam ini harus berniat ya, memperingati 20 tahun Ummul Qura ini. Saya akan berniat tidak akan pernah menyenangi perempuan lagi. Yang perempuan, yang laki berniat tidak akan pernah menyenangi laki-laki lagi. Caranya, apalagi puasa ini, perbanyak anak-anakku. Perbuatan dosa dan maksiat itu siapa yang nyuruh? Setan yang nyuruh. Kata setan apa kata setan? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan manusia telah menghancurkan aku dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Anak-anakku insya Allah kalau mau menang dengan rayuan setan,
rayuan setan, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca tahlil. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau didikan wali, ya, saya nggak mengalami, tapi kakakmu Ustadz Saifullah tuh mengalami, dan Ustadz Zainuddin sekarang ini mengalami. Waktu itu Ustadz Saifullah ini lagi sholat asar, adzan asar, kemudian nggak langsung sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah komat, nggak langsung sholat. Habib Hussein datang, lagi berdua dengan saya ngobrol. Mengapa nggak langsung sholat? Apa nggak dengar komat di masjid? Berapa menit? Saya jawab 5 menit istighfar 5.000. Terlambat 5 menit suruh istighfar 5.000. Bukan main kalau didikan wali. Kamu kalau nggak percaya, tanya pada ustadzmu, Ustadz Zainuddin. Salah sedikit, istighfar 2.000. Salah sedikit, kamu tahu nama ini namanya dosen pembimbingnya, tahu kamu Ustadz Zainuddin itu. Dosen pembimbingnya tuh Ustadz Saifullah. Dosen pembimbingnya, iya Ustadz Saifullah itu. Begitu salah sedikit dia istighfar 2.000. Mengapa nggak langsung sholat? Istighfar 3.000. Nah, dengan istighfar barangkali setan-setan tidak mampu untuk merayu kita. Insya Allah kita selamat. Putri, kalau kamu boncengan laki-laki, dengan bonceng dengan laki-laki, istighfar yang banyak, kamu nggak akan dekat. Bonceng motor dengan laki, tak akan begini kamu. Dengan barokahnya istighfar, begitu naik kamu sudah astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak akan nyentuh kamu. Tapi kalau putri ini nggak istighfar, jadi yang mulai putri duluan. Putra putri duluan, putra. Di putra di depan mengatakan mau rangkul. Yang duluan siapa? Makanya putra putri, kalau putra bonceng putri, istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Putrinya istighfar juga, nggak jadi boncengan. Akan jadi boncengan. Sudah istighfar, sama-sama istighfar, setannya teguk lutut sudah. Setannya hancur, akhirnya yang asalnya ayo kita boncengan ke puncak, nggak jadi ke puncak. Iya, ayo yang asalnya kita mau boncengan ke Ancol, nggak jadi ke Ancol. Barokahnya istighfar. Anak-anakku, ya. Kalau anak-anakku yang baru, ini anak-anakku yang baru ini tahu, ya. Kira-kira kalau ditanya tanahnya dari mana Ummul Qura ini? Nih dengarkan anak-anakku yang baru. Tanah Ummul Qura ini asalnya cuma 6.000 meter. Berapa? 6.000 meter. Kebetulan saya yang mencari tanahnya door to door. Setiap hari saya masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setiap rumah saya masuk, Assalamualaikum. Pernah satu hari saya dengar sendiri itu ada pengemis di luar, ada anak kecil satu bawa uang 100. Saya terima, harus harus kuat mental. Karena apa? Saya sudah dididik oleh kiai saya, Allah maafirlah, Kiai Al-Haj Imam Zarkasi, Kiai Gontor. Apa kata Kiai Gontor? Catat. Ya, kalau nggak direkam aja, direkam. Kalau kamu mencari dana untuk perutmu sendiri, untuk dimakan kamu sendiri, kamu pengemis. Tapi kalau kamu mencari dana untuk pesantren, mushola, masjid, rumah sakit, untuk janda-janda tua, jangan janda muda,
Ya, janda muda masih banyak yang mau. Ya, mudah-mudahan ini anak-anak ustadz jangan ada yang janda ya. Didoakan jadi satu kali nikah sampai kakek, nenek-nenek, aki-aki dan nenek-nenek sampai meninggal ya. Jangan sampai. Kata Kiai, kalau kamu mencari dana untuk pesantren, untuk pondok, mushola, masjid, rumah sakit, kamu pahlawan. Loh, saya begitu mau masuk setiap rumah, saya bukan untuk perut saya, pahlawan. Siapa yang mau lawan pahlawan? Pahlawan mau dilawan. Oh, nggak ada yang berani. Pahlawan, assalamualaikum. Begitu mau masuk lagi, pahlawan, assalamualaikum. Kenapa? Saya minta uang bukan untuk perut saya, bahkan untuk ongkos setiap harinya enggak saya pakai dari uang amal orang itu, enggak. Akhirnya terwujudlah tanah seluas 6.000 meter ini. Ceritanya langsung dibangun gubuk 2x2 dari bilik, dari bambu, dari atap. Tahu atap kamu? Tahu. Ini yang kemarin sudah yang ini nih. Itu atap. Saya hidup sebelumnya dibikin peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama belum ada jalan, muter masih. Jadi nggak lewat ke selatan dulu, muter. Kemudian saya juga bikin gubuk berapa peletakan batu pertama itu apa namanya ya, jadi bambu dikasih atap gitu. Mana hujan bocor semua. Yang saya undang 100 orang untuk peletakan batu pertama, yang datang 150 orang. Nasi bungkusnya nasi padang cuma siap 100, yang 50 nggak kebagian. Ya, bagus, susah, bukan main. Setiap malam tanah ini sebelum ditempati, saya setiap jam 12 malam saya datangi sendiri. Saya ingin ketemu dengan penjaga tanah ini. Ayo berantem. Ya, setiap malam saya dari Darul Rahman, Pondok Pesantren Darul Rahman, saya ini pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman yang di Dampuni 10 tahun. Jadi kami punya pengalaman, bukan kita punya pengalaman. Dari Darul Rahman saya punya Vespa, motor Vespa itu satu. Iya, tahu Vespa? Vespanya saya taruh di jalan. Di jalan Vespa itu, cuman saya gini, kurung. Gak bergerak Vespa itu, siapa yang ngambil gak mampu. Ayo angkat kamu, kalau bisa gitu. Gitu dulu, sekarang lupa itu. Bacaannya sudah lupa. Iya, udah jalan saya. Jam 12 saya wirid sampai subuh. Istirahat setiap 2 jam istirahat saya. Wirid begitu melek, begitu buka mata saya, tahu di depan saya sudah ada lampu kecil. Ya siapa yang naruh lampu itu? Tak tahu sampai sekarang saya nggak tahu. Lampunya seperti dari sumber saja, tapi nggak masuk akal. Masa minyak tanah beningnya seperti aqua, seperti jelas aqua saja lampunya itu. Dikena angin bagaimana nggak mati lampu itu. Begitu sudah menjelang subuh, hilang lampunya. Wah, alhamdulillah saya dapat penerangan lampu tengah malam. Ya, sendiri, ularnya banyak. Saya kalau jalan istirahat jam 2, jalan lagi. Kok nggak mau ketemu dengan goib lain? Saya cari, goibnya nggak nongol. Kalau nongol, ya bisa salaman saya. Goib, mau kenalan goib gitu. Nyari saya betul. Cari goibnya, mana goibnya nggak nongol. Iya, tuh. Kalau orang nikah, ini kami termasuk orang yang sudah nikah. Nggak lama kami tempati gubuk itu 2x2,
dengan istri, dengan anak, nggak cukup tuh di dalamnya. Jadi kalau tidur tuh kita ada meja sedikit untuk kompor, untuk ember, saya bersihkan sedikit, saya pinggirkan sedikit, kemudian tidur di sampingnya. Setiap mau tidur pasti di samping kompor dan ember air itu. Kalau air saya ngambil mikul, belum mampu beli air aqua. Tidak, saya nggak akan teruskan bangun pesantren ini, mendingan saya jualan ikan asin aja di pasar. Dari saking beratnya ujian. Coba kamu tega kalau sampai anak 2 nggak makan. Kata istri saya, Pak Helmi, ini beras sudah nggak ada. Saya juga nggak punya uang. Dia mau bilang apa? Saya juga nggak punya uang. Coba, waktu itu siapa yang kenal kita? Nggak ada mau tahu. Ya orang kaya, nggak ada yang datang. Sekarang banyak orang yang datang. Ya kenalan akrab. Ya ujung-ujungnya pinjam duit. Ya sok kenal pinjam duit. Ujung-ujungnya dulu ketika menderita nggak ada. Karena ini sejarah ya. Karena saya ini laki satu, istri saya perempuan ya. Perempuan kan, anak saya 2 perempuan. Di gubuk yang pintunya nggak nyampe, bukan penuh ini. Ininya biliknya tuh bukan penuh, hanya berapa ya, masih tertinggal lah. Jadi angin tuh masuk. Wah, kalau saya diganggu orang gimana ini malam-malam? Saya lakinya 1, perempuan 3. Wah, timbul pikiran saya. Iya, bukan untuk berperang, untuk menjaga. Saya beli celurit 7. Celurit yang tajam-tajam, sambil dari Madura juga. Wah, saya masukkan di ini lengkap. Di bawah bantal saya 1, di pintu 1. Ayo ganggu sekarang itu. Segini celurit. Ada yang berani. Iya, kalau sudah dekat, ayo sendiri lagi. Kalau diganggu malam-malam, tapi mikir lagi yang diganggu uangnya nggak punya uang saya. Hanya waktu itu, waktu pindah ada uang cuma 250.000 rupiah modalnya. Jadi Ummul Qura ini modal betul. Fatihah untuk Nabi Khidir. Ila hadrati Sayyidina wa badwa Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian baca ayat kursi 21 menghadap ke barat. Setelah selesai 21 lalu mohon ya Allah, hamba mohon mudah-mudahan di tempat ini tidak turun hujan waktu acara apa. Kalau memang kau takdirkan turun hujan, ya Allah pindahkan ke Jasina. Biar keras di gudeg itu. Kan ya, hamba mohon ya Allah, insya Allah nggak turun hujan. Kalau ada, saya ijazahkan kamu sekalian. Jadi Fatihah Rasulullah, Fatihah Nabi Khidir, ayat kursi berapa? 21. Langsung mohon kepada Allah, ya Allah, jika kau takdirkan turun hujan di tempat ini, hamba mohon supaya dipindah dulu. Kemana maunya? Pindah ke Jakarta, yang banjir Jakarta. Atau ke Tangerang dulu, biar banjir Tangerang itu. Atau ke Bekasi, Bekasi aman. Tapi kalau di sini jarak dekatnya di gudeg aja, di gudeg kompor, ya, kemudian Bunar, Jasina, ya, pindah ke Tegal nanti bawa angin ke sini. Tegal terlalu dekat, di bawah angin. Apa katanya? Saya juga bawa catatan. Jadi semuanya, nah sebentar lagi aja, sebentar lagi. Jadi semuanya
harus menjaga dan memelihara pondok kita ini, ya, biar berlanjut pondok kita ini untuk mencetak kader kita cetak. Alhamdulillah alumninya nanti akan diputar ya. Ya, ini nanti sebentar lagi akan diputar alumni yang di Mesir, yang di mana, yang alumni yang perlu namanya. Kalau anak-anakku, nih kakak kamu alumni yang jadi saksi, alumni kedua datang. Dulu semua dari triplek, malah kamarnya itu kadang-kadang dimasuki tikus. Tapi mereka alhamdulillah betah. Anak-anakku yang baru sekarang bukan triplek lagi, ada tak yang dari triplek? Ada, sudah permanen dari keramik, masa nggak betah? Ya, makanya yang jadi saksi ini alumni jadi saksi semua. Makanya terima kasih kepada alumni yang telah membantu demi suksesnya acara pembukaan milad 20 tahun ini. Dan ya, bantuan alumni itu luar biasa. Percayanya masyarakat kepada pondok ini barokahnya alumni yang sudah berbuat. Jangan disangka 1-2 yang saya ceritakan alumni yang berbuat maksiat, tapi 95% alumni itu solihin solehan. Iya, alumni itu cuma segelintir. Alumni ada yang di Bogor sudah mendirikan pesantren, di Pandeglang mendirikan pesantren, di Lampung mendirikan pesantren, di Jambi mendirikan pesantren, kemudian di Kalimantan Barat mendirikan pesantren. Alumni Ashabul Maimanah, ya, jangan berkonsentrasi lagi ke perguruan tinggi negeri. Coba ada 10-20 yang langsung masuk ke pesantren pelosok atau Lirboyo yang bercita-cita untuk menjadi kiai, ya, langsung jadi kiai. Ini bercita-cita menjadi bunyai. Bunyai itu istrinya kiai. Iya, Ashabul Maimanah. Ya, kalau alumni Gontor sudah ada 211 alumni yang menjadi kiai memimpin pesantren. Umur pro baru 5 yang tahu, yang jadi mubaligh yang terkenal baru 1-2. Paling kakakmu Ubaidillah, ya, Ubaidillah yang dari Bekasi itu, yang lainnya belum. Ya, yang dengan Ustaz Solmik itu ada, cuman ngiringi saja itu ngiringi kampusnya apa robananya itu. Kakakmu siapa? Sahlani, kakakmu. Kita teropong terus. Yang belum ada alumni Umul Qura ini yang jadi dosen terbang. Harus panas. Ashabul Maimanah ini harus panas. Alumni yang masih belajar itu harus panas. Saya akan menjadi dosen terbang. Begitu S1, S2, S3, STLM. Ini beneran nih, S3 langsung jadi dosen. Coba usaha sendiri. Begitu S3 ke luar negeri jadi dosen, ini istrinya bawa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kakakmu nih kemarin datang dari Mesir. Katanya, kamu datang dari Mesir, mau apa ini? Saya bilang, mau nikah dulu Ustaz. Ya, mau nikah kok boleh. Berarti kamu sudah punya duit. Saya bilang, alhamdulillah saya di Mesir begini. Saya mengajar yang dari Malaysia, yang dari Filipina, dari Singapura, saya yang ngajarin semua. Ngajar ngaji kitab semua saya yang ngajarin. Dengan ngajar saya dapat duit. Kata dia, sudah terkumpul sekian puluh juta, saya sudah mau melamar tanggal sekian. Ustaz bisa datang nggak ke Kuala Lumpur?
calonnya di Kuala Lumpur. Saya kira dicemplang. Dicemplang saya kira. Kuala Lumpur, Ustaz, bisa nggak tanggal 18 Agustus? Wah, saya 18 Agustus ada di Sunan Muria. Sunan Muria apa itu? Paling senengnya saya ziarah wali. Insya Allah anak-anakku jangan sekarang, setahun sekali kamu nanti ziarah Ashabul Maimanah sebentar lagi. Makanya kumpulkan uangnya, jangan kumpulkan uangnya biar ziarah semua. Masa kemarin ada yang nggak ikut, berapa orang tuh yang nggak ikut tuh? Yang Ansarul Ummah. Ansarul Ummah nih ada 10-20 yang nggak ikut. Ashabul Maimanah ikut semua. Dari sekarang ngumpulin duit ya. Gimana caranya? Sudahlah, yang penting jangan mencuri. Gimana caranya? Kumpulkan di kepala sekolah ya, kepala sekolah. Insya Allah anak-anakku 2 hari lagi, sehari 2 hari lagi, 3 hari paling lama sudah tahu anak-anakku yang lama naik apa tidaknya ke kelas yang lebih tinggi. Akan diumumkan, dipercepat. Tujuannya apa? Kira-kira tahu nggak tujuannya? Akan pengumuman kenaikan kelas akan dipercepat. Tujuannya apa? Benarkah? Kamu nggak ada yang tahu. Tujuannya biar cepat bayar daftar ulang. Sampai sekarang lama daftar ulangnya ya. Iya. Untuk beli rotinya memang pakai daun. Beli teh bot, apanya itu memang pakai daun. Iya. Koko itu pakai daun itu. Makanya dipercepat dan dipercepat juga bayar daftar ulangnya. Nah, begitu sudah tahu naik langsung SMS orang tua, Pak, alhamdulillah naik, langsung suruh bayar daftar ulangnya. 450 bulan Juli. Daftar ulangnya itu 380 cuma. Satu, untuk komputer, untuk rumah sakit, untuk organisasi, untuk lemari. 380 setahun. Bukan daftar ulang. 450.000 untuk bulan Juli, 380.000 untuk ya organisasi, kepramukaan, komputer, rumah sakit, apa semua itu, lemari, sewa lemari, itu semua 380 setahun, bukan sebulan itu, setahun, bukan daftar ulang sebenarnya. 380, berapa? 450 ditambah 380, 830 daftar ulang. Yang belum mampu bayarlah bulan Julinya aja, bayar 450. Ya, insya Allah anak-anakku kalau bilang sama orang tua akan cepat bayar. Ya, tolong dibantu biayanya. Apalagi malam 19 malam apa? Malam 19 malam apa? Malam Sabtu, malam Minggu 19 acara pembagian ini untuk yatim. Itu ya malam Sabtu itu butuh biaya 40 juta untuk pembagian yatim. Insya Allah kita sudah siapkan dana ya, dari keluarga saya siapkan dana dari saya, dari anak, insya Allah dari pondok, insya Allah 40 juta sudah siap, tinggal diambil oleh panitia. Ya, anak-anakku biar nggak terlalu malam karena mau diputer pendapat-pendapat apa teman-teman kakak-kakakku yang di luar negeri dari berapa negara ini? Ya, 3. dari 3. Mana? Mesir, Eropa, Turki,
Ya, Istanbul, Turki. Yaman. Istanbul kan Yaman. Yaman, Mesir, Turki. Ya, Yaman, Mesir, Turki. Nah, kemarin yang datang dari Mesir, kemudian yang dari Yaman juga Fadlur Rahman sudah datang. Ya, yang dari Turki ini suruh menghadap. Nah, kemudian yang mau berangkat ke Jerman ini, ada yang mau berangkat ke Jerman. Kemudian ada 8 alumni Ansarul Ummah 8 orang yang harus berangkat ke Turki. Cepat suruh ketemu saya gitu. Dia kesulitan uang gitu. Akan saya cari jalan keluarnya. Insya Allah kalau alumni dibantu, dicarikan jalan keluarnya. Ya. Banyak yang kita bantu. Mau berangkat ke luar negeri nggak punya uang, kita bantu. Tapi harus diikat. Dibantu nggak diikat rugi dong. Iya, yang repot perempuan nih. Ngikat. Nah, laki, Pak, sekarang kamu mau luar negeri, nggak punya biaya, langsung bikin perjanjian dengan Ustaz Saiful Falah. Jadi biaya pondok nanti kembali ke pondok selamanya, nggak boleh keluar lagi dari pondok. Mau? Kalau mau dibiayai pondok, mau berangkat ke luar negeri nih, butuh biaya 25 juta. Pondok yang biayai, bikin perjanjian. Ya, pulang dari luar negeri harus di pondok selamanya. Mati kamu. Ya, kalau enggak harus membalikan uang itu. Harus membalikan uangnya. Kalau tidak, yang perempuan yang susah. Perempuan nih minta biaya 10 juta umat. Begitu sudah nikah, hak suami. Perempuan kan hak suami. Ada nggak hak orang lain? Kata suaminya, nggak bisa, nggak boleh di pondok. Siapa yang mau ganti? Yang mau ganti utangnya? Siapa yang mau ganti? Suaminya. Apa? Oh, ikhlaskan. Oh, ya perempuan begitu, ikhlaskan. Nah, suaminya diikat. Ya. Jadi anak-anakku gak usah khawatir. Kalau diterima di luar negeri, kemudian kekurangan dana, lapor. Insya Allah dibantu, tapi dengan perjanjian. Kamu di pondok gak akan menderita. Ada yang menderita di pondok? Ustaz-ustaz ada gak yang menderita? Gak ada. Punya sepeda motor semua. Putrinya aja punya, ustazahnya punya. Tapi beli sendiri kali. Ya, gak usah khawatir. Siapa yang gak punya sepeda motor, Ustaz? Ustaz Fauzi Rizki, sudah punya? Dari rumah tapi? Ya, barangkali ustaz-ustaz baru yang belum. Insya Allah, ustaz-ustaz baru mulai kredit. Ya, bulan depan sudah mulai terima honor. Bayarkan setiap bulan kan gitu. Selesai kan, bayarkan tiap bulan dan selesai. Ya. Jadi anak-anakku, kita bersyukur alhamdulillah. Pertama dengan banyak mengucap alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, mari kita pelihara, menjaga, jangan corak-coret, jangan rusak pondok ini. Yang ketiga, jangan ada perbuatan maksiat di dalam pondok, maksiat sedikit apapun nanti akan diadab oleh Allah. Semua bencana yang terjadi di Indonesia ini karena perbuatan dosa penduduknya. Karena perbuatan dosa penduduknya. Di mana ada bencana kemarin di Aceh, itu karena perbuatan maksiat di Aceh itu banyak perbuatan maksiat. Di Malang Selatan kemarin bencana lagi, ya karena ada perbuatan maksiat. Di pondok kita ini kalau ada perbuatan maksiat di dalamnya akan diadab oleh Allah. Ya, adabnya apa? Nggak tanggung-tanggung, santrinya nggak betah, sudah bubar semua. Kemudian anak-anakku semua nanti yang rajin belajarnya, yang rajin ibadahnya.
Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.